misalnya Alex Jones. Jadi orang-orang yang ibaratnya vokal itu pasti akan berusaha diserang atau dibungkam. Pertama itu Presiden Trump, kedua itu Elon Musk karena dia memiliki platform Twitter ya. Itu semua rahasia-rahasia yang ibaratnya yang dalam, yang busuk itu muncul semua di platform X. Yang ketiga itu yang jadi bakal calon yang untuk dihabisi itu Tucker Carlson itu yang pembawa berita dari Fox News. Terus yang keempat itu si Joe Rogan karena dia punya podcast ya, JRE, Joe Rogan Experience. Itu dia pokoknya tokoh-tokoh yang berpengaruh yang kembali lagi yang ibaratnya yang bisa ngebongkar rahasia-rahasia. Kalau di Amerika itu dibilang mereka pakai istilah deep state ya. Semacam kumpulan orang-orang yang sangat berpengaruh. Nah, itulah itu mereka bakalan diincar tuh. Ya kan, kalau dia nggak noleh aja, aduh, habis deh. Lanjut, Ben. Ya, thank you. Selamat malam. Kedengaran, Pak? Ya. Shalom semuanya. Shalom. Sahabat Shalom. Yang Shalom. Di Israel, selamat pagi ya di Amerika nih. Warga Zoom, warga YouTube. Thank you, Pak Joseph Pauzak ini. Topiknya kalau topiknya panas keren saya harus masuk, harus ikut bicara. Thank you nih. Emang kalau nabi itu pemilihan topik itu penting banget ya. Keren. Thank you Pak. Iya. Sedikit aku agak panjang boleh ya Pak ya. Saya sudah bikin sedikit catatan yang mengenai penembakan Presiden Trump tadi ya. Analisanya sangat bagus tadi ya dari Pak Andi. Thank you Pak Andi. Dan sekedar info nih buat teman-teman di Zoom atau di YouTube ya. Itu kan kalau nggak salah hari Sabtu pagi ya Pak ya. Itu kejadiannya. Itu malah Pak Andi loh yang WA saya. Waduh, saya bangun nih. Apaan nih tiba-tiba WA Pak Andi. Wah, kejadian. Langsung saya buka Twitter segala macam, itu heboh banget, gila. Aku sempet di grup pengen bilang gimana nih kita bikin doa atau apa gitu, tapi takut ngapain sih lo kayak tinggal di Amerika aja. Tapi ya sudahlah, by the grace of God itu semua artinya teratasi dengan baik. Lalu saya mau bilang untuk channel ini, hopefully semoga para penonton di sini tidak menganggap kami semua di sini, terutama yang bicara itu agen-agen Zionis atau antek-antek CIA ya. Artinya semua ini kita ngomong itu by data, bukan berdasarkan feeling. Ya oke lah, berdasarkan feeling, kesukaan. Artinya kan boleh dong kita suka terhadap satu ideologi atau agama tertentu yang pastinya memiliki manfaat yang baik bagi kemanusiaan, bagi orang-orang di Indonesia. Pertama nih, untuk negara Amerika sendiri ya, aku pribadi sih sangat respect ya, karena bagi saya sendiri Pak, kurang lebih 5 tahun saya itu kerjaannya berhubungan dengan Caterpillar Pak. Kalau Bapak tahu, Caterpillar itu produk alat berat yang berasal dari Amerika ya, dia yang warnanya kuning. Dari Caterpillar itu aku kan di bagian finance ya, pembiayaannya. Jadi kita belajar banyak, apa itu motor grader, apa itu excavator, apa itu articulated dump truck, generator set. Excavator sendiri ada beberapa jenis, dibagi beberapa jenis tonasenya. Ada yang 20, ada yang 5, ada yang 10, ada 20, ada 30, ada 50, ada yang 100 ton. Dan karena alat-alat itu bekerjanya di tambang, artinya ya saya kemana-mana sering, artinya setiap bulan itu pergi ke Sulawesi, ke Bengkulu, ke Kalimantan Selatan, ke Papua. Nah dari produk Caterpillar itulah saya artinya punya sedikit rezeki dan punya pengalaman, bisa keliling Indonesia.
I'm very grateful for that. Thank you for the product. Itu produknya keren sekali. Semoga Caterpillar tetap jaya di Indonesia ya. Kedua yang mau saya utarakan di sini, kembali ya, bagi kita yang kira-kira simpati atau yang sangat khawatir dengan Presiden Trump secara pribadi, hopefully kita bisa berdoa untuk dia dan untuk keluarganya, dan untuk di upcoming election di November ya kalau nggak salah, 4 bulan lagi ya Pak Andi. Oktober atau November Pak Andi? Tolong dikoreksi Pak. Ya, hopefully semoga semuanya berjalan lancar. Karena saya ada dengar beberapa analisis ya, khususnya dari Infowars, kalau Pak Andi, Pak Teddy tahu itu, pembicaranya Alex Jones. Jadi orang-orang yang ibaratnya vokal itu pasti akan berusaha diserang atau dibungkam. Pertama itu Presiden Trump, kedua itu Elon Musk karena dia memiliki platform Twitter ya. Itu semua rahasia-rahasia yang ibaratnya yang dalam, yang busuk itu muncul semua di platform X. Yang ketiga itu yang jadi bakal calon yang untuk dihabisi itu Tucker Carlson, itu yang pembicara pembawa berita dari Fox News. Terus yang keempat itu si Joe Rogan, karena dia punya podcast ya, JRE, Joe Rogan Experience. Itu dia pokoknya tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang kembali lagi yang ibaratnya yang bisa ngebongkar rahasia-rahasia. Kalau di Amerika itu dibilang mereka pakai istilah deep state ya, semacam kumpulan orang-orang yang sangat berpengaruh. Nah, itu mereka bakalan diincar tuh dalam waktu ya 4 bulan ke depan ini. Itu sangat hati-hati sekali. Lalu yang ketiga Pak, aku mau utarakan. Jadi kan tadi pagi itu ada RNC ya, Republican Convention itu di Milwaukee ya. Itu waduh, itu hari terakhir, itu hari penutupan, dan itu hari di mana Presiden Trump itu bicara. Aku ngikutin dari awal sampai akhir, kurang lebih dia pidato 90 menit. Dan artinya di event itu dia diberikan mandat oleh Partai Republik ya. Oke, kami semua pilih Bapak sebagai calon presiden dari Republican Party, dan dia terima itu. Dan pembicaranya pun oke gitu ya. Ada kurang lebih ada 4 yang saya lihat cukup keren nih. Pertama si Mike Pompeo, itu yang ex Secretary of State dan ex direkturnya CIA. Kedua itu Hulk Hogan, yang entertainer itu ya, yang pegulat WWF. Ketiga itu anaknya sendiri si Eric Trump. Yang keempat itu Franklin Graham, itu pendeta Franklin Graham, kalau Bapak Ibu tahu ya. Nah di momen itu pendeta Franklin Graham bilang, we are very grateful ya, khususnya dengan Trump administration, khususnya pada tahun 2018 itu dia menekan pemerintahan Turki ya, Erdogan, untuk melepaskan ada satu pastor yang ditangkap di sana, namanya Pastor Andrew Branson. Ya karena itulah tadi ya, kayak Pak Paul bilang ya, ini orang hebat, dia bisa neken lawan-lawan politiknya jadi takut. Dan kayak Pak Andi bilang, kita mah nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu perang, saya cukup angkat telepon aja, semua pasti bisa dia diatasi. Dan ini keempat, di dalam pidatonya yang 90 menit itu dia ada mention mengenai Hamas captivity ya, yang tersisa 116 orang itu, di mana 5 diantaranya itu masih ada warga negara Amerika ya, karena kalau nggak salah mereka itu double citizenship, jadi USA Israel. Yang pertama itu saudara jauh saya tuh, namanya Edan Alexander. Yang kedua Itai Chen, ini tetangganya Pak Teddy nih di New York. Yang ketiga Sagui Dekel Chen. Yang kelima Hirsch Goldberg Paulin, ini tetangganya Pak Andi nih di California.
Dan di pidatonya itu Pak Trump bilang, pokoknya sebelum saya naik, kalau sebelum saya naik di nantilah Oktober itu, kalian itu harus lepaskan semua all hostages safe. Wah, itu dia udah kasih penekanan ini. Top banget dari cara dia negosiasinya. Lalu yang kelima, saya mau tekankan di sini. Di dalam speech itu dia juga bilang, kami ingin imigran-imigran itu datang ke Indonesia, tapi kalian datang secara legal lah. Ya artinya ini kode nih, artinya saya kan lihat TikTok juga ya, di Twitter. Ya kalau mau datang ke Amerika ya legal gitu, jangan lewat southern border yang bayar $6.000 per orang, bayarnya ke kartel gitu. Jangan seperti itulah. Kita hormatilah mereka sebagai negara yang berdaulat, sovereign nation. Lalu yang terakhir Pak, ini sedikit menyimpang ya dari topik ini. Pidato di RNC-nya itu kan pagi. Nah, 12 jam kemudian atau ya kurang lebih, saya baru lihat tadi datanya. Itu untuk harga untuk Dow Jones itu turun jadi 40.384. Gold juga turun, atau harga emas turun jadi 2.398 per troy ounce. Tapi harga Bitcoin ini jadi naik Pak, jadi 65.800 per Bitcoin. Di sini menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena di beberapa pidatonya Presiden Trump di kampanye-kampanyenya, bahkan sebelum yang kemarin itu kan di Butler, Pennsylvania, dia bilang nanti itu Amerika akan menggunakan Bitcoin sebagai salah satu treasury ya, sebagai salah satu reserve-nya ya. Hal ini menjadi penting ya, kenapa mungkin Bapak Ibu suka, kalau perhatikan kenapa saya mention Bitcoin terus, bukan artinya saya untuk mempom-pom atau untuk mengajak Bapak Ibu menggunakan, tapi ini akan menjadi salah satu mata uang, akan menjadi salah satu mata uang lah yang akan digunakan di masa depan. Dan Presiden Trump sendiri bilang, kita upayakan nanti kita Bitcoin miningnya itu harus bisa mengalahkan China dan Rusia, karena di Bitcoin itu sendiri itu kan mereka memproduksinya miningnya itu menggunakan rig ya. Rignya itu kalau teman-teman semua bisa lihat sendiri, itu menggunakan Antminer dengan merek Bitmain. Bitmain itu buatan dari China, dan salah satu unit Bitmain itu yang terbaru itu nanti dia akan keluar di November 2025 ini. Bitcoin Antminer S21 XP Hydro ya. Itu satu unitnya itu harganya 14.000 US dollar per unit. Jadi ini sangat penting. Dan kenapa saya kaitkan ke Trump? Karena beliau ini walaupun udah tua, tapi kognitifnya bagus, dan karena dia punya basic businessman, dia bisa punya visioner yang jelas. Udah gitu ditambah lagi dia itu orangnya walaupun sedikit gimana ya Pak, agak nyentrik gitu, tapi dia sangat mendengarkan ya apa kata-kata pendeta, rabai, dan dia bekerja gitu, dibimbing. Aku rasa sih mungkin dibimbing oleh Holy Spirit. Itu dari saya Pak. Thank you Pak atas kesempatan bicaranya Pak. Iya, lanjut.